Remember our motto. Karahi! Di episode sebelumnya, kita sudah diperlihatkan awal terbentuknya isi company berikut dengan beberapa anggotanya. Pelatihan yang begitu keras dan menyiksa, akhirnya mereka resmi menjadi pasukan penerjun Amerika Serikat. Sesuai rencana sebelumnya, di mana para troopers diberangkatkan menuju Normandia untuk menjalankan operasi Overlord atau D-Day pada Perang Dunia II, dengan Letnan Mihan sebagai kapten dari Kompi E menggantikan Sobel. Pesawat C-47 yang diberangkatkan dari Inggris terus terbang mengudara, melintasi kepulan awan dan bunyi gemuruh yang tak henti-henti terdengar. Malam yang begitu menegangkan bak seperti menyebarkan teror di atas langit, tak terkecuali para pilot yang harus berhati-hati dalam mengendalikan pesawatnya. Di pesawat Letnan Mihan, William terlihat terdiam kaku dan gemetar. Ia tak menyangka bahwa benar-benar terjun ke medan pertempuran sesungguhnya. Sementara di pesawat lain, Letnan Winters terlihat duduk tenang di samping pintu pesawat layaknya pemimpin sejati, memandangi bawahannya dengan tatapan penuh rasa bangga. Suasana di dalam burung besi itu terlihat cukup menegangkan. Guarner yang satu pesawat dengan Letnan Winters selalu terdiam sambil merafalkan doa. Sementara Joe dan Malarkey tampak memikirkan penerjunan dengan penuh harapan. Sedangkan prajurit lain terlihat sangat kondusif, memikirkan apa yang akan terjadi setelah mereka berhasil mendarat. Setelah berjam-jam mengudara, akhirnya lampu merah dalam pesawat menyala, menandakan para prajurit harus bersiap-siap melompat bebas dari pesawat. Letnan Winters menginstruksikan pasukannya untuk berdiri memeriksa seluruh kelengkapan, kemudian melanjutkan hitungan sebagai tanda bahwa persiapan terjun sudah sesuai. Namun yang tidak mereka ketahui adalah saat awan-awan mulai tersibak, daratan di bawah sudah seperti neraka. Ratusan proyektil artileri Jerman melesat menembaki pesawat pasukan sekutu, menyebabkan pesawat Kompi Airborne lain meledak satu persatu. Pemandangan langit kian mengerikan, parasut-parasut prajurit lain mulai terbuka, bersamaan dengan lesakan peluru yang melaju mengincar lambung dan sayap pesawat. Naas untuk pemimpin Kompi E Letnan Mihan, sebelum berhasil terjun menggunakan parasut, bagian sayap pesawatnya tertembak dan meledak, membakar seluruh awak dan pilot, meluncur jatuh menghantam permukaan tanah. Sementara Kompi E dilanda kepanikan, bagaikan nasib buruk terus membuntuti mereka. Beruntung, pesawat Letnan Winters masih tetap terbang mengudara, walaupun dengan situasi yang kapan saja bisa menghantarkan nyawa mereka ke Sang Pencipta. Memecah kekacauan di ruang kemudi, para pilot terus mempertahankan posisi jalur mereka dengan harapan tiba di titik penerjunan. Namun takdir berkata lain. Sesaat setelah ocehan mereka, seorang pilot utama tiba-tiba terkena percikan ledakan yang seketika menewaskannya, memaksa kopilot menyalakan lampu hijau kepada Letnan Winters, meski pada ketinggian dan kecepatan yang berbahaya bagi penerjun. Menyusul sisa-sisa Kompi yang berhasil melompat dari pesawat, walaupun titik terjun tidak sesuai seperti rencana awal. Letnan Winters yang berhasil terjun dengan selamat harus terpisah dengan anggota Kompi lainnya. Situasi semakin diperburuk ketika ia menyadari bahwa kehilangan senjata dan tas berbekalan. Dan barulah sesaat kemudian seorang serdadu dari Kompi A terjatuh tepat di hadapannya. Prajurit tersebut bernama John yang bertugas sebagai pembawa radio. Namun ia kehilangan radionya, sama halnya dengan Letnan Winters yang kehilangan senjatanya. Setelah selesai mengurus parasutnya, Letnan Winters dan John langsung mencari tempat perlindungan, mengendap-endap penuh kewaspadaan pada kegelapan malam. Kedua orang itu terus berjalan menyusuri area demi menghindari tentara Jerman, sampai secara kebetulan bertemu dengan Lipton dan dua prajurit dari Batalion 82, yang menandakan pendaratan mereka kacau balau secara posisi dan sinkronasi. Setelah membaca posisi, Letnan Winters mengungkapkan jika saat ini mereka melenceng jauh sekitar 7 km dari tujuan. Bisa dipastikan bahwa mereka harus berjalan sangat jauh dan hanya mempunyai waktu 4 jam sebelum waktu yang ditentukan. Tak punya opsi lain, mau tak mau mereka berlima memutuskan berjalan menyusuri kegelapan hutan. Sampai pada akhirnya bertemu dengan Guarner, Joseph, dan Malarkey. Kemudian bergabung menjadi satu kelompok dan melanjutkan menitih melintasi rel kereta. Namun tiba-tiba John memberi tanda sesuatu yang kemudian langsung direspon oleh Letnan Winters karena tanpa diduga ternyata musuh berjalan ke arah mereka.
Perlahan tapi pasti, Letnan Winters bertindak cepat mengatur strategi penyergapan. Meskipun saat itu ia dalam kondisi tidak membawa senjata, memanfaatkan lebatnya hutan untuk mencari posisi tembak sempurna. Tapi sebelum Letnan Winters memberi aba-aba, Guarner justru langsung memberondongkan senapannya ke arah musuh secara membabi buta, yang seketika menghabisi sederet iring-iringan kuda tentara Jerman. Enough, Garnier! Everyone okay? Next time I say wait for my command, you wait for my command, Sergeant. Setelah berjalan sangat jauh, paginya Letnan Winters tak sengaja bertemu dengan sejumlah mayat tentara Jerman tergeletak kaku. Kemudian memutuskan untuk mencari beberapa amunisi yang mungkin saja masih tersisa, sebelum akhirnya tiba di titik pertemuan. Where you from, son? Malarkey secara tak sengaja berbicara dengan salah satu tawanan perang keturunan Jerman, yang ternyata merupakan orang Amerika asli. Dan sekali lagi ternyata ia lahir masih satu wilayah dengan Malarkey. Tapi bagaimanapun ia tetaplah keturunan bangsa Arya dan terpaksa harus kembali ke negaranya untuk memenuhi panggilan perang. Hey, Malark! We're waiting on you. Yeah, I'm coming. Tak menunggu waktu lama setelah Malarkey beranjak pergi, pimpinan Kompi D bernama Letnan Spears tiba-tiba muncul dan menawari mereka sebatang rokok. Hingga kemudian di sisi lain, anggota Kompi yang berhasil selamat akhirnya berkumpul kembali setelah terpencar pada penerjunan sebelumnya. Termasuk Letnan Winters bertemu dengan perwira lain dari Kompi I, yang tak lain adalah Letnan Compton. Dan ironisnya, salah satu dari mereka tak tahu menahu soal Letnan Mihan. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya beliau telah tewas pada kecelakaan sebelumnya. Sampai sebuah perintah menyeruak dari Mayor Strayer yang memanggil perwira Kompi I untuk berkumpul. Letnan Winters segera memenuhi panggilan tersebut, sebab dengan hilangnya Letnan Mihan, ia secara sistematis menjadi pimpinan Kompi I selanjutnya. Pada briefing kali ini, Mayor Strayer memerintahkan Kompi I untuk menghancurkan serangkaian artileri milik Jerman, di mana meriam tersebut diarahkan ke pantai Utah, terus-menerus menembaki sisi pantai dan menghambat pergerakan rekan-rekan mereka. Setelah Mayor Strayer rampung, kini giliran Letnan Winters yang menjabarkan rencana kepada pasukan isi company, di mana mereka harus menghancurkan artileri-artileri ini menggunakan TNT. Tetapi tetap harus waspada dengan senapan mesin yang bersembunyi di belakang meriam, tak terkecuali dengan pasukan musuh yang tak berjumlah berapa orang. No idea. No idea. Menunggu pertempuran selanjutnya, mereka mengemasi peralatan maupun perlengkapan, mengisi amunisi senjata dan semua hal yang dibutuhkan. Tapi sebelum keberangkatan mereka, seorang prajurit yang merupakan sopir Kolonel Singh mengajukan diri menjadi relawan untuk membantu Kompi I dalam penyergapan. Pada titik ini, Letnan Winters benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin, di mana ia bertindak cepat dalam membagi pasukannya secara efektif dan efisien. Pergerakannya seolah tak ada yang sia-sia. Tak membuang waktu banyak, penyergapan pun akhirnya dimulai. Joseph dan Patty ditugaskan membuka tembakan pengalihan, yang kemudian momen itu dimanfaatkan oleh Rani untuk mencari posisi sempurna dalam membidik target. Sedangkan pasukan utama Letnan Compton, Guarner, dan Malarkey mencari titik buta musuh, kemudian membombardir menggunakan 3 granat secara bersamaan. Membuat pasukan Jerman berlarian kocar-kacir, sekaligus menjadi jalan masuk bagi Letnan Winters menguasai sebagian parit musuh. Sayangnya pada pertempuran parit ini, bagian belakang dari prajurit Win terkena lesatan timah panas, memaksa Joe bersimpati untuk menolongnya, bertepatan dengan sebuah lemparan granat tangan dari tentara Nazi yang mengarah kepadanya. Namun Joe kini harus bernafas lega, sebab ledakan maut tersebut tak membunuhnya. Sementara Win terpaksa harus mundur dari pertempuran, sekuat tenaga berusaha merayap mendekati Rani untuk mendapat penanganan. Namun sekali lagi, Joe benar-benar harus bertobat setelah mampu bertahan dari ledakan granat yang tak sengaja dijatuhkan oleh Letnan Compton. Artileri pertama pun telah dilumpuhkan, maka anggota pasukan melanjutkan berlari melalui parit yang terhubung menuju meriam kedua, menginisiasi pergerakan cepat, melancarkan serangan penuh agresif dan berbuah hasil dengan menduduki artileri kedua. Sialnya TNT yang seharusnya dibawa Lipton tak kunjung datang. Beruntung dengan adanya kedatangan John cukup membantu sehingga artileri kedua pun berhasil dilumpuhkan.
cadangan amunisi seadanya. Tak henti-henti dihujani tembakan dari senapan mesin. Letnan Winters bersama pasukannya terus melanjutkan serangan menuju artileri ketiga. Ironisnya, John ternyata juga berhasil dilumpuhkan dan tewas setelah menginjak sebuah ranjau yang tertanam di jalur parit. Di sisi lainnya, Letnan Compton berhasil menduduki artileri ketiga tanpa perlawanan berarti dari pasukan Nazi. Dan di tempat itulah Letnan Winters berhasil menemukan semacam peta dari bunker-bunker artileri. Sementara Letnan Spears bersama kompinya datang sebagai bala bantuan, membawa cadangan amunisi dan merequest kepada Letnan Winters untuk mengempaskan artileri berikutnya. Sedangkan Letnan Winters segera mengatur ulang formasi dan menarik pasukannya untuk kembali ke batalion, di mana ia segera melapor kepada Mayer Strayer jika telah berhasil melumpuhkan artileri Jerman, bertepatan dengan konvoi kendaraan berat berupa tank Sherman yang telah tiba, bersamaan dengan Letnan Nixon di dalamnya. Sebuah jurnal perang mengatakan bahwa sebagian besar pasukan lintas udara 101 termasuk isi company tercerai-berai di sekitar Normandia. Walaupun telah memenangkan pertempuran sebelumnya, invasi ke Eropa ini masih jauh dari kata sukses. Dan terkuak fakta jika pergerakan Company selanjutnya mengarah ke selatan untuk merebut kota Kuloville. Sebelum itu, Letnan Compton dan yang lainnya menghabiskan malam dengan bersantai ria, mengundang rasa penasaran Letnan Winters yang kemudian menghampiri mereka, di mana untuk kesekian kalinya mereka kembali membicarakan keberadaan Letnan Mihan yang sampai detik ini masih belum menunjukkan sosoknya setelah penerjunan. Sebelum malam semakin larut, Letnan Nixon mengungkapkan bahwa peta yang ditemukan Letnan Winters sangatlah penting karena berisi informasi lokasi senjata Jerman di Normandia. Meski demikian, Letnan Winters justru tak terlalu peduli terhadap hal itu, melainkan lebih memilih berduka memikirkan John yang tewas pada pertempuran siang tadi. Sampai Letnan Winters memperhatikan kota di depannya sedang diluluhlantahkan oleh artileri Jerman. Pada akhir episode, tertulis bahwa penyerbuan artileri Jerman di Beckert Manor sangat diapresiasi oleh Komando Pusat, yang kemudian menganugerahkan medali Bronze Star dan Silver Star. Bahkan taktik yang diterapkan isi company kerap dijadikan contoh dan kepemimpinan kelompok kecil dalam mengalahkan kekuatan musuh yang lebih besar, dan hingga kini masih digunakan di Akademi Militer di West Point. Episode 2 pun selesai.